Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menanggapi kasus yang lagi viral, yang lagi ramai, bahkan masuk di televisi. Gus Miftah yang menghina, kalimat-kalimat kasar atau merendahkan orang lain, yaitu Pak Son Haji sebagai penjual minuman dalam acara pengajian, di mana pengisi pengajiannya adalah Gus Miftah. Ada yang macam-macam ini. Saya mengkategorikan orang yang menanggapinya dalam tiga kelompok ini. Nanti saya ingin menjelaskan bahwa tiga kelompok itu berhubungan dengan pola pikir yang dimiliki oleh orang yang berkomentar. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, sesungguhnya adalah refleksi dari hatinya, refleksi dari pikiran orang yang berkomentar. Itu yang disebut dengan four structure of understanding. Bahwa pengalaman sebelumnya menentukan terhadap komentar, menentukan terhadap apa yang kita bicarakan terhadap sebuah objek. Pertama begini, kelompok pertama ini kelompok pertama. Ini barangkali Anda, barangkali saya, atau yang lainnya. Yang pertama menanggapinya dengan cara pilah-pilah. Pilah-pilahnya itu begini, ya Gus Miftah itu pada satu sisi perlu dikritik. Apa itu kritiknya? Bahwa dia saat ini juga sebagai seorang public figure. Gus Miftah adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus pejabat publik. Dia pejabat pemerintah. Dia adalah utusan khusus presiden. Misalnya begitu. Karena itu maka dia harus memberi teladan kepada orang lain untuk berbicara, untuk melakukan komunikasi yang baik, yang berakhlakul karimah. Jangan seenaknya sendiri, apalagi seorang kiai nanti dengarkan oleh banyak para jamaah menganggap bahwa kalimat goblok macam-macam itu adalah sesuatu yang absah untuk orang lain. Dipilah-pilah. Harusnya Gus Miftah juga melakukan introspeksi diri, dan ini tidak hanya untuk Gus Miftah, tapi bagi mubalek-mubalek lain, gus-gus lain, atau siapapun yang berceramah, menyampaikan kajian agama, menyampaikan materi-materi agama, tapi menggunakan kata-kata yang jelek, kata-kata yang merendahkan orang lain. Misalnya kalimat tolol, goblok, misalnya begitu, itu kan nggak bagus. Itu pilah-pilahnya pertama begitu. Harusnya memang melakukan introspeksi diri, dan itu memang harus dilakukan. Karena kalimat yang baik, nasihat yang baik, gunakanlah dengan sesuatu yang baik juga gitu. Dan pilah-pilah yang kedua, tapi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu memberi berkah juga kepada Pak Son Haji. Pak Son Haji bisa dekat akrab dengan Gus Miftah. Pak Son Haji ada orang yang barangkali membantu Pak Son Haji. Kemudian Pak Son Haji ada yang pingin mengumrohkan Pak Son Haji. Itu berarti cara Allah pingin mengangkat derajatnya Pak Son Haji. Jadi Gus Miftah itu sebagai lantaran dari caranya Allah untuk mengangkat derajatnya Pak Son Haji. Jadi Pak Son Haji itu bisa terangkat karena kasus ini gitu. Karena itu ketika misalnya ada manfaatnya buat Pak Son Haji ini dekat dengan, mungkin Pak Son Haji juga kalau ada ceramah, kalau ada acara pengajian, dia memanfaatkan waktu ceramah itu sambil jualan, tapi juga mendengarkan ceramahnya gitu. Jadi ada motif pingin mendengarkan ceramah juga, pingin mendengarkan pengajian, barangkali tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi kepada para kiai-kiai lain yang sedang berceramah. Karena memang kalau pengajian umum itu memang memberi berkah, bahasanya itu memberi berkah kepada para pedagang-pedagang juga, dengan cara dia menjual dagangan, berjualan, tapi pada sisi yang lain juga bisa mendengarkan juga. Barangkali ada motif, wah saya juga pengen ngaji ya. Lalu yang kedua motifnya adalah motif berdagang. Itu caranya Allah. Karena kalau sudah begitu berarti itu settingannya Gusti Allah tuh. Kalau sudah settingannya Gusti Allah, ya jangan terlalu menjelek-jelekkan Gus Miftah, karena bagaimanapun Gus Miftah juga punya kelebihan, juga punya keunggulan dibanding yang lain, karena banyak para kiai yang tidak bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Misalnya begitu. Itu namanya kritik kita kepada Gus Miftah secara pilah-pilah. Bahwa yang pertama, Gus Miftah harus melakukan introspeksi diri karena dia harus mengajari masyarakat, dan juga gus-gus yang lain yang sering mengatakan bodoh, kamu tidak becus, kamu tolol, dan lain sebagainya. Itu juga harus dilakukan perubahan. Nah, mungkin orang lain tidak akan terima, tetapi ini adalah bagian dari sesuatu yang memang qaulun ma'ruf gitu. Qaulan ma'rufa, kalimat yang baik, qaulal layyina gitu. Qaulan sadida, itu harus diungkapkan memang begitu. Tapi pilah-pilahnya yang kedua adalah, yo janganlah kalau dia salah, yo jangan terlalu dibesar-besarkan. Cukup kita menasihatinya,
kita memberi informasi dan lain sebagainya, tetapi jangan kemudian terus melupakan bahwa dengan cara begini ada aspek berkahnya bagi Pak Son Haji. Gitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah ada orang yang sejak awal memang tidak suka dengan Gus Miftah. Gaya penampilannya sudah tidak suka, gaya ceramahnya tidak suka. Apapun tidak suka, sehingga kesalahan sedikit itu langsung dimunculkan lalu dipublish di media massa, dibesar-besarkan, dibumbu-bumbui sampai mencari siapa itu kiai yang berada di sampingnya, yang terpingkal-pingkal itu siapa itu. Sampai dicari siapa yang terpingkal-pingkal itu siapa itu. Sampai menelusurinya itu sampai di sana. Ya barangkali dia pernah punya pengalaman sebelumnya, yang pengalaman sebelumnya itu adalah dia sudah tidak suka dengan gayanya Gus Miftah, misalnya begitu. Ya itu berarti refleksi. Siapa orang yang berkomentar itu merefleksikan pengalaman yang pernah dia alami sebelumnya, sudah tidak suka. Lalu dibuatlah judul Prabowo memecat, Presiden Prabowo memecat Gus Miftah. Wah, dibuat macam-macam. Itu karena sejak awal sudah tidak suka. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang membela mati-matian gitu. Nah, kalau membela mati-matian itu hati-hati memang. Orang itu kalau sudah cinta terlalu banget, itu 2/3 akalnya sudah mulai hilang. Benci yang terlalu berlebihan atau cinta yang terlalu berlebihan, itu kadangkala menafikan fakta itu. Menafikan fakta yang kadang fakta itu kita tolak. Walaupun benar, kita tolak. Kenapa kita tolak? Jawabannya adalah karena kita sudah kadung tidak menyukainya, karena kita sudah kadung membencinya, atau kadung kita tidak suka terhadap dia. Jadi menurut saya adalah bahwa ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa ketika humor itu memang dilakukan oleh seseorang, humor itu pertama, kalau bisa bahwa humor itu jangan menyakiti hati orang lain. Dan bukan kalau bisa, kalau memang harus bisa. Jangan menyakiti hati orang lain. Barangkali bagi kita itu adalah sesuatu yang melucukan. Bagi orang lain melucukan. Tapi karakter setiap orang yang kita gojok, karakter setiap orang yang kita rendahkan, itu kan berbeda-beda. Ada yang langsung stres, ada yang langsung terpikirkan itu. Sampai di rumah dia terpikirkan. Tapi ada juga yang senang. Kenapa kok senang? Digojlok itu malah senang, karena dia jadi viral gitu. Jadi senang. Jadi kadang kita juga harus melihat terhadap siapa yang kita gojlok. Kalau yang kita gojlok itu orang yang lost doll gitu, dan buat dia malah menjadi terkenal, malah dia menjadi dikenang oleh banyak orang gara-gara viral misalnya, dia nggak apa-apa. Dan alhamdulillah Pak Son Haji itu bermurah hati, orangnya memaafkan dan saling berkunjung misalnya begitu, kan jadi baik, situasinya jadi baik. Tapi ada sebagian orang yang dia ini kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang terpandang, kiai misalnya, terus dia dihina, itu sampai terbawa sampai rumah, sampai nggak bisa tidur itu. Ada gangguan psikologi sampean. Nah itu kan berarti kita harus hati-hati bahwa ketika kita melakukan humor, karena ini kan alasan dari Gus Miftah adalah saya kebiasaannya memang kayak begitu, gojlok begitu. Nah maka dilihat dulu siapa orang yang kita gojlok. Kalau dia memang orang yang biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang gampang perasaannya, makanya harus pilah-pilah. Yang kedua, bahwa humor itu harus sesuai dengan fakta. Jangan sampai humor itu kemudian membuat cerita-cerita bohong. Misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita harus ingat bahwa dalam ceramah, dalam menyampaikan gagasan, misi utamanya adalah orang menjadi lebih bagus. Jangan sampai orang terkesan kepada kita itu bukan dari isi ceramah yang kita buat, tetapi dia terkesan dengan kita. Kita dianggap lucu atau sebagai pelawak, bukan sebagai mubalik. Jadi kita diundang karena lucunya, bukan karena dakwahnya yang menyentuh, dakwahnya yang membuat pendengar bisa menjadi berubah, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.